video yang saya buat beberapa waktu yang lalu yang menanggapi terkait Gus Baha. Kita akan menjawab apa yang sudah dikomentari oleh channel Agama Akal TV, amin ya, Agama Akal TV. Baik, jadi di video tersebut yang diberi judul Nawawi, ya, secara khusus menyebut nama saya Nawawi dan dengan sebutan yang tidak baik, dan di komentar-komentarnya juga banyak sekali cacian, hujatan. Yang perlu kami jawab, pertama sebelum kita jawab, kita tentu mengucapkan terima kasih, matur kesuwun kepada channel Agama Akal TV yang sudah secara khusus membahas tentang saya. Dan memang ada beberapa channel-channel yang lain yang membahas tentang saya. Ada yang memframing dengan positif, ada yang memframing dengan negatif, ada yang memuji, ada yang mencaci maki. Itu bagian daripada dinamika kehidupan. Dan kita tidak bisa lepas dari pro kontra. Semua pasti ada pro kontra. Nah, jadi pertama sekali lagi kita ucapkan terima kasih khususnya kepada channel Agama Akal yang secara tidak sadar ketika Anda membahas saya, secara tidak langsung dan secara tidak sadar Anda ikut di dalam pertarungan opini, ritme pertarungan opini yang sedang saya bangun. Dan secara tidak sadar pula
Anda ikut menaikkan popularitas saya, ya, ikut andil dalam menaikkan jumlah viewers. Ya, jadi setelah Anda membuat video itu, banyak orang akhirnya bertanya, Nawawi sopo sih? Nawawi sing ndi? Gus Nawawi sopo? Yang awalnya tidak kenal akhirnya menjadi kenal. Ya, kita ucapkan terima kasih. Termasuk juga kepada yang berkomentar di situ. Tadi kita lihat banyak sekali komentarnya, ada seribuan lebih yang tadi kita lihat. Itu lebih banyak yang menghujat dan mencaci maki. Tetapi sekali lagi, hujatan dan caci maki itu karena ditujukan kepada pribadi, maka saya pun mengucapkan terima kasih secara tidak langsung, itu bisa mengurangi dosa saya. Nah, jadi kita, khususnya saya, merasa cacian itu bersifat pribadi sehingga saya harus mencontoh baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika dicaci maki, dihujat, difitnah, maka yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah mendoakan yang baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi saya mendoakan Anda semuanya agar diberikan hidayah oleh Allah, karena kalian termasuk orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti. Terus kemudian kalau kita mengingat di dalam Al-Quran juga ada sebuah ayat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang awam, yang bodoh, dia kemudian menyapa kamu, mengejek kamu, mencaci maki kamu, qalu salama. Maka jawablah peace, damai. Jawablah dengan kedamaian, dengan kesejukan. Jangan dibalas dengan caci maki. Apalagi tadi itu caci maki itu bersifat pribadi. Maka saya sangat berterima kasih kepada Anda semuanya yang sudah membuat video khusus tentang saya, dan itu saya ucapkan terima kasih. Dan kalau bisa sering-sering, nanti ini kalau bisa ditanggapi lagi, terus mungkin video-video yang dulu-dulu ditanggapi lagi. Itu secara tidak langsung Anda memberikan panggung kepada saya untuk lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. Meskipun itu bukan tujuan saya, tapi Anda sendiri yang membuat akhirnya menjadi semakin ramai pembahasan ini. Terus kemudian di dalam komentar-komentarnya itu ada 1000 lebih nih komentarnya. Yang pada intinya pertama mempertanyakan identitas saya. Sopo sih Nawawi iku? Kurang lebih begitu. Nawawi ku sopo? Selama ini sudah banyak yang bertanya. Di video-video kami yang sebelumnya itu juga tidak sedikit yang bertanya tentang siapa saya. Dan memang masih banyak yang tidak kenal. Waktu itu saya hanya menjawab bahwa ya saya ini saudaramu sesama muslim, ahlu sunnah wal jamaah. Ya ayo kita bersatu. Artinya saya mengharapkan kebaikan bagi Anda semuanya dan kebaikan bagi kita bersama. Tidak lebih dari itu. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan itu semakin kencang, semakin banyak yang bertanya, dan apalagi secara khusus dalam video yang memang membahas saya dan mempertanyakan tentang siapa saya, maka mungkin perlu sekilas biar bagi yang belum kenal menjadi kenal. Saya akan coba perkenalkan identitas saya, identitas sanad keluarga lah ya. Karena di situ lebih banyak faktor sopo kon, Gus temen dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pertama langsung saja bagi yang belum kenal, dari jalur keluarga ayah, dari abah saya, itu mbah saya pendiri Pondok Pesantren As-Solhah, Warung Dawa Pasuruan. Itu sepupu atau misanan dari Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Jadi saya pernah mbah kepada pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau mbah saya, misanannya mbah saya, otomatis saya pernah mbah, manggil mbah. Dan tidak jarang beliau kalau pas lewat mampir ke rumah. Saya pun juga sering silaturahim, minta barokah doa, wirid dan sebagainya.
ke Sidogiri. Itu dari sisi keluarga abah saya ya. Secara singkat kemudian kalau dari sisi keluarga ibu, dari ibu saya atau umi saya, itu mbah saya yang dari jalur ibu, itu misanan dari Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Jadi pengasuh yang sebelumnya lagi, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Jadi mbah saya dari jalur ibu itu namanya Kiai Haji Abdul Hanan Tanggul Jember. Itu mbah saya, kakek saya. Itu misanan dari Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Jadi dari silsilah ibu juga nyambung ke Sidogiri. Kiai Haji Abdul Hanan ini pengasuh pendiri Pondok Pesantren Fatihul Ulum Tanggul Jember, Jawa Timur. Yang saat ini pondok pesantrennya dilanjutkan oleh Pak D saya, Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan yang beberapa waktu yang lalu juga wafat. Yang mengelola santri ribuan, ya lebih dari 2-3 ribu lah, ya 2-3 ribu. Itu di Tanggul Jember, ya di Tanggul Jember. Dan Kiai Haji Abdul Hanan ini satu generasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan beliau adalah sahabat dari Kiai Ahmad Siddiq Jember. Ya, dulu pernah menjabat Rois Am PBNU, Kiai Ahmad Siddiq. Terus kemudian sahabatnya ini yang perlu Anda tahu, sahabat dari Habib Soleh Tanggul. Ya, Sohibul Hol. Itu mbah saya, kakek saya itu sahabatnya Habib Soleh Tanggul. Nah, terus kemudian beliau Kiai Haji Abdul Hanan kakek saya itu pernah menjabat sebagai anggota konstituante. Jadi beliau ada kedekatan khusus dengan Presiden Soekarno pada saat itu, sehingga bisa terpilih menjadi anggota konstituante. Waktu itu mewakili Partai NU, garis bawah ya, mewakili Partai NU melalui pemilu tahun 1955 yang diberi tugas secara khusus oleh Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali atau membahas kembali Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu kurang lebih secara singkat. Kalau ditarik ke atas agak terlalu panjang, tapi intinya sanadnya terus nyambung kepada Sunan Ampel ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri itu pernah memberikan ijazah wirid kepada warga NU, yaitu wirid untuk tolak balak dan tolak virus COVID-19. Ya, wiridnya itu adalah wirid dari almarhum mbah saya Kiai Haji Abdul Hanan. Jadi di instruksi resmi dari PCNU itu disebutkan ini wirid ijazah dari Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil. Wiridnya itu wirid ijazah dari kakek saya. Di situ ada Fatihah yang secara khusus ditujukan kepada kakek saya Kiai Haji Abdul Hanan. Jadi wirid yang diamalkan oleh warga NU berdasarkan ijazah dari pengasuh Sidogiri itu wiridnya mbah saya, wiridnya kakek saya. Itu kurang lebih silsilah dari keluarga ya. Terus kemudian kalau abah saya sendiri saat ini ya pengasuh Pondok Pesantren As-Solha Warung Dawa Pasuruan. Beliau pernah menjabat sebagai wakil sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan. Waktu muda-mudanya dulu beliau adalah kadernya Kiai Zaki Ubed. Terus kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua MWC NU Kecamatan Pocentrek. Terus kemudian juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Kurang lebih itu bagi Anda yang tidak kenal atau belum kenal. Dan abah saya alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Abah saya adalah murid dari Kiai Haji Yusuf Hasim, ya, putranya Kiai Haji Hasim As'ari, pendiri NU. Itu latar belakang pendidikan abah saya. Terus kemudian ada lagi yang di komentar-komentar itu juga mempertanyakan tentang mondok nang endi, ilmumu sak piro dan sebagainya. Ya, kok berani-berani mengkritisi ulama-ulama besar, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi tadi intinya nasab saya wis jelas ya, nasabku wis jelas. Intine aku dudu anake wong Embongan, dudu anake wong Bambung ya.
Nah, sekarang tinggal Anda channel Agama Akal TV. Sekarang saya minta Anda untuk memperkenalkan juga nasabmu sampai tutuk endi, anak sopo ya. Biar berimbang ya, biar berimbang. Kita minta untuk silakan Anda kenalkan diri Anda. Jangan-jangan kok anak haram iki Mas ya. Amit ya, kayak menawa ya, tapi insya Allah enggak lah ya, mudah-mudahan tidak ya. Terus kemudian yang berikutnya dari segi silsilah keilmuannya, nasab keilmuan atau siapa guru saya. Guru saya yang pertama adalah Ki Haji Basori Alwi, Singosari Malang. Pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran, Singosari Malang. Ya, almarhum beberapa waktu yang lalu, Allahumma fir lahu. Ya, beliau juga salah satu pendiri Jam'iyah Qurra wal Hufat. Ya, salah satu Banom NU ya. Terus kemudian itu guru saya, guru ngaji saya. Terus kemudian saya juga pernah sekolah di SMA Islam Al-Ma'arif NU Singosari Malang. Nah, di situ salah satu pengasuhnya adalah Kiai Haji Tolha Hasan. Tolha Hasan itu salah satu pengasuh saya, itu guru saya, itu kiai saya. Saya beberapa kali ngaji secara langsung kepada beliau. Itu sanad keilmuan saya. Terus kemudian saya juga pernah mondok di Gontor. Waktu itu di Gontor 3, Darul Ma'rifat Kediri. Artinya semua masyayikh, guru-guru pendiri Pondok Pesantren Gontor itu otomatis guru saya semua. Terus kemudian setelah itu saya pernah melanjutkan kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang. Guru saya di sana adalah Ibu Nyaitin Mustain Romli. Itu waktu itu pengasuh saya, ketua yayasan. Saya beberapa kali ngaji dengan beliau. Istrinya Kiai Haji Mustain Romli. Terus kemudian ketika saya kuliah, saya pernah dipimpin oleh rektor almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu guru saya. Jadi Gus Dur itu guru saya. Ya, saya pernah kuliah rektornya Gus Dur, meskipun di penghujung kuliah saya waktu itu ada dualisme kepemimpinan di rektorat dan di yayasan, sehingga ketika di penghujung perkuliahan waktu itu saya pindah ke kubunya Gus Mujib Mustain Romli karena secara hukum itu yang disahkan oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Jadi saya pernah berguru kepada Bunyaitin Mustain Romli, saya pernah berguru kepada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saya pernah berguru kepada Gus Mujib Mustain Romli. Ya, sekarang menjadi mursyid, jadi torekoh ya. Nah, itu guru-guru saya, sahabat Mezing Pasuruan. Intinya guru-guru saya tentu bukan orang sembarangan. Siapa yang tidak mengakui kebesaran Gus Dur misalkan. Tapi tentu saya tidak fanatik buta dengan semua yang disampaikan Gus Dur ya. Ya, jadi saya salah satu muridnya Gus Dur meskipun saya bukan Gus Durian ya. Terus kemudian yang berikutnya ada komentar lagi, ini admin ngasih screenshotnya. Kok ngaku-ngaku Gus gitu ya. Tekon di Gus endi, Gus sopo, kurang lebih begitu Mas. Banyak ada komentar di situ Mas, Gus ya. Jadi seumur hidup saya tidak pernah untuk minta dipanggil dengan sebutan Gus. Ya, teman-teman saya ada yang manggil Ustadz, ada yang manggil Gus, ada yang manggil nama, ono sing nyeluk Cak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kebetulan admin ini, beberapa admin di Amazing Pasuruan ini itu semuanya manggil Gus. Jadi yang ngasih jodol di setiap video itu admin ya. Jadi admin yang nulis di situ dan saya tidak pernah minta untuk dipanggil Gus. Ya, mengalir saja lah. Ya sama seperti kalau orang habis dari haji kan ya tidak boleh minta dipanggil Pak Haji. Ya kalau orang manggil haji ya urusan dia sendiri ya silahkan saja ya. Itu kurang lebih ya. Jadi sebutan itu mengalir saja lah, orang biar mau manggil dengan sebutan apa saja ya. Yang penting dengan sebutan yang baik-baik lah ya. Jadi itu sahabat Mezing Pasuruan. Terus kemudian ada lagi di komentar-komentar itu Nawawi itu FPI ya, kurang lebih begitu ya. Nawawi itu FPI dengan nada negatif ya, dengan nada yang sumir ya. Nah, terus kalau memang saya FPI terus kenapa sahabat? Ya, ada apa? Kenapa? Ya.
Orang NU itu ada di mana-mana, dan NU ini sebuah organisasi yang besar, ya, terbesar bahkan di dunia. Ada orang NU sing melok PDI ya ono, wong NU sing melok Golkar ya ono, ya, wong NU sing melok organisasi yang lain juga banyak, ya. Wong NU sing melok FPI ya akeh, ya. Orang NU bahkan yang tanda kutip cabang Katolik ya ono, ya silakan tanya kepada Al Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirot. NU cabang Kristen ya ono. Jadi luas NU itu, jangan dipersempit, ya. NU itu luas, ada di mana-mana, dan jangan dibatasi hanya orang yang nurut sama pimpinan saja. Ya, kalau itu yang jadi patokan NU, maka menjadi kerdil, mengkerdilkan NU, menjadi kecil akhirnya makna NU itu sendiri, ya. Jadi NU itu sekali lagi ada di mana-mana, luas, ya, bisa ada di FPI, ono sing nggo Golkar, nggo PDI, ya, di berbagai macam organisasi yang lain, bahkan ada juga yang sing terpengaruh liberal, ono sing terpengaruh Syiah, ono sing terpengaruh Wahabi, ya. Jadi intinya jangan dipermasalahkan masalah ormas kok, ya. Jangan terlalu fanatik sama ormas lah. Biasa aja, ini organisasi yang harus kita cintai bersama, apalagi organisasi Islam sesama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan saya pernah buat tulisan, mungkin admin nanti bisa ditampilkan tulisan saya 2-3 tahun yang lalu, ya, 2-3 tahun yang lalu, yang intinya adalah kalau yang dimaksud NU itu adalah pengikut salah satu dari mazhab 4, ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, terus kemudian mengikuti secara akidah Abu Hasan al-Asy'ari atau al-Maturidi, maka NU menjadi organisasi terbesar di dunia. Tetapi ketika dibatasi bahwasanya NU itu adalah hanya yang punya Kartanu saja misalkan, atau hanya yang tunduk kepada pimpinan di tingkat PBNU misalkan, maka menjadi sempit, ya, menjadi kecil, ya. Maka bisa dipertanyakan bagaimana dengan Pondok Pesantren Sidogiri yang menulis buku menolak pemikiran Kiai Haji Said Agil Sirot. Itu jutaan simpatisan Sidogiri. Apa itu nggak dianggap NU? Ya. Kemudian warga Nahdliyin itu yang tahlilan, manakipan, istighosa, yang mereka mungkin tidak pernah ikut pengkaderan NU, tidak punya Kartanu, bahkan tidak kenal dengan pimpinan-pimpinan yang ada di atas. Tapi mereka warga Nahdliyin, warga NU, yang diklaim oleh Kiai Haji Said Agil Sirot dalam satu kesempatan jumlahnya 40 juta. Bahkan ada yang mengklaim 60 juta, 80 juta. Kalau dipersempit, ya tinggal dihitung saja berapa yang punya Kartanu, berapa yang ikut pengkaderan, dan seterusnya, ya. Jadi itu, sahabat Messing Pasuruan yang berbahagia, jawaban kami. Terus kemudian yang berikutnya juga ada yang berkomentar yang terkait Gus Baha. Langsung saja secara singkat terkait dengan Gus Baha. Jadi saya sudah dipanggil secara khusus, didatangi dan dipanggil secara khusus oleh salah seorang Habib, tidak saya sebut namanya, Habib tingkat nasional ini, ya. Bahkan saya dipertemukan dengan salah seorang kiai, juga kiai tingkat nasional, yang ada kedekatan khusus dengan Gus Baha, ada kedekatan khusus dengan pimpinan-pimpinan PBNU. Saya sudah diberikan nasihat banyak hal, dan saya menerima semua nasihat itu, ya. Dan saya juga meminta agar beliau-beliau itu juga menasihati Gus Baha juga, biar seimbang, agar tidak larut dalam asobiyah, atau agar minimal social distancing lah kalau istilah bahasa sekarang itu, jaga jarak dengan orang-orang yang terindikasi pemikirannya sudah mulai liberal atau terindikasi terpengaruh Syiah dan sebagainya. Ya, jadi sama-sama saling menasihati, dan itu baik, ya, tidak ada masalah. Dan Anda mungkin tidak apa-apa, kita sampaikan aja, ya. Jadi Anda tidak akan paham bahwasanya sebenarnya hubungan saya dengan Gus Baha itu nggak ada masalah, sahabat. Anda tidak tahu itu, dan sebenarnya ini bukan konsumsi publik, ya, tapi nggak apa-apa, wes, kita sampaikan. Jadi pada saat saya dipanggil oleh Habaib itu, saya diberikan amalan untuk melakukan riyadhah, dan saya lakukan riyadhah. Akhirnya saya bertemu dengan Gus Baha, meskipun dalam mimpi, ya.
Ini Anda enggak tahu itu gitu ya. Dan Gus Baha enggak mempermasalahkan apa yang sudah saya sampaikan itu. Beliau wise, bijak ya. Bahkan saya yakin beliau itu menerima dengan lapang dada semua masukan-masukan kritikan dari siapapun. Ya, coba lihat ceramahnya Gus Baha. Beliau mengatakan kalau saling mengkritik nggak ada masalah. Yang penting jangan membenci dan mencaci maki. Jadi Gus Baha, hubungan saya dengan Gus Baha secara batin ini tidak bisa dijelaskan secara logika. Ya. Itu sangat baik sahabat. Jadi tek podo Gus iku wis ngerti. Lah sing repot iki sing duduk Gus, duduk golongane kiai, golongane markai, melok komentar-komentar. Ya. Lho iki akhirnya dadi ribut. Ya, makanya saya kan biarlah kalau Gus itu sesama Gus gitu kan ya. Kalau kiai itu sesama kiai yang saling menasehati. Kalau habaib sesama habaib gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Situ ya sahabat Meseng Pasuruan yang perlu kami jawab dari video channel Agama Akal TV. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran yang lebih jelas biar seimbang, biar Anda juga tidak terbawa arus kebencian kepada siapapun, termasuk kepada saya misalkan. Jangan mau digiring untuk membenci siapapun. Saya sekali lagi menghormati semua ulama. Saya bahkan kalau ketemu dengan orang-orang alim, saya siap untuk cium tangan ya sebagai wujud penghormatan kepada keilmuan beliau-beliau itu. Baik, cukup Min ya. Kurang lebih itu saya menjawab saja. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.